Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Bersama-sama kita akan melihat firman Tuhan dalam satu hari ini, diambil dari kitab Imamat pasal 19 ayatnya yang ke-18. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Saudara yang kekasih, ada banyak nasihat yang kita dengarkan dari banyak orang. Nasihat orang tua terhadap anak, nasihat guru terhadap murid, atau nasihat kakak terhadap adik-adiknya. Tetapi hari ini firman Tuhan ada sebuah nasihat yang sangat agung dan mulia. Nasihat itu berasal dari Allah Bapa yang ditujukan kepada orang-orang Israel ketika mereka memasuki tanah perjanjian. Sebuah nasihat memang tidak mudah untuk dilakukan, tetapi harus dilakukan. Karena nasihat itu begitu penting dan akan menjamin kehidupan kebahagiaan suatu bangsa. Apakah nasihat itu? Pada pagi ini firman Tuhan menyapa kita, menasihatkan kita dan umat pada saat itu adalah supaya tidak mendendam. Saudara tahu apakah itu mendendam? Mendendam itu adalah sebuah rasa pahit yang ada di dalam hati pikiran kita ketika kita mengalami sesuatu yang tidak berkenan di hati kita. Ada orang-orang yang telah menyakiti hati kita, apakah dia orang terdekat ataukah orang-orang yang berjarak di dalam hidup kita, sehingga muncul rasa sakit hati. Saudara, persoalan rasa sakit hati itu adalah hal yang biasa, tetapi hal yang dilarang oleh Tuhan adalah ketika kita memelihara sakit hati. Ketika kita menyimpan sakit hati, kemudian sakit hati itu menjadi sebuah akar kepahitan kepada kita, kemudian meningkat kepada sebuah dendam yang mau kita tujukan kepada orang yang telah menyakiti hati kita. Saudara, ternyata dendam itu tidak baik. Karena mendendam pasti itu memiliki hati yang tidak bersih. Biasanya saudara, pikirannya akan dipenuhi dengan rancangan-rancangan yang jahat. Saudara, karena itu firman Tuhan melarang kita atau menasihatkan kita, ketika engkau marah jangan sampai matahari terbenam. Karena ketika kita memelihara marah, maka ini akan memberi kesempatan kepada iblis untuk menjadikan marah kita itu menjadi sebuah dendam. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini, janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, terhadap orang yang telah menyakiti hatimu. Karena itu kalau kita tidak bisa menaruh dendam, apakah yang harus kita lakukan? Saudara, dalam kitab Roma 12 ayat 19 dikatakan, letakkanlah segala perkaramu kepada Allah, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan dan Tuhanlah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan pada hari ini sangat jelas untuk menyapa kita, agar ketika kita marah, ketika ada orang-orang yang telah memperlakukan kita tidak adil, merugikan ekonomi kita, atau merancangkan segala kejahatan-kejahatan kepada kita, saudara, kita tidak boleh mendendam.
Yang kita lakukan adalah menyerahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan bertindak atasnya. Bahkan kita harus bisa mendoakan dia untuk mengampuni dia dan untuk memaafkan dia. Nah, inilah keunikan sebagai pengikut Kristus. Kita bukan orang-orang yang tinggal di dunia ini yang membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi justru firman Tuhan mengingatkan kita, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, kita diajar untuk melakukan tindakan yang ilahi. Tindakan ilahi adalah saudara membalas segala yang jahat itu dengan kebaikan. Walau itu tidak mudah, tetapi mari kita belajar untuk melakukannya. Dan Kristus Yesus telah menjadi contoh dan teladan bagi kita ketika dia disalibkan, ketika dia dicambuk, diludahi, dimaki, tetapi disalib dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, di dalam dunia kita tidak bisa melakukannya, tetapi saya yakin doa itu akan bisa kita sampaikan kepada Tuhan ketika kita berada di dalam Tuhan. Ketika kita ada di dalam Kristus, maka saudara, yang ada bukan dendam, tetapi justru mendoakannya dan membalas kejahatannya dengan kebaikan. Karena itu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan menuntut balas dan jangan menaruh dendam terhadap sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita menjadi pemenang atas ini, kita memenangkan diri kita sendiri, dan firman Tuhanlah di atas segala sesuatu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik. Siapakah di antara kami yang tidak pernah merasakan sakit hati? Pasti semua orang pernah ditipu, pernah diperlakukan tidak adil. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kami agar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mendoakan kejahatan itu, mendoakan pelaku-pelakunya untuk kembali ke jalan kebenaran Tuhan, dan biarlah hak Tuhan adalah membalas setiap kejahatan yang dilakukan oleh orang lain terhadap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami agar kami tidak mengizinkan diri kami untuk menyimpan akar kepahitan, tetapi kami punya kekuatan yang berasal dari Tuhan untuk dapat meletakkan segala sakit hati kami di hadapan hadirat Tuhan. Maka di sana ada pengampunan, di sana ada kerelaan untuk mengampuni, di sana ada sukacita dan damai sejahtera. Di layar kaca ini ya Allah, hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat-Mu, dari yang kecil hingga para lansia, dijagai dan dipelihara oleh Tuhan. Anak-anak kami yang sedang mengikuti pendidikan mereka, Tuhan beri hikmat, kepintaran, dan roh kasih sayang yang berasal dari Tuhan. Sehingga semua anak-anak kami berhasil dalam studinya. Mereka menjadi anak-anak panah yang siap ditancapkan kemanapun mereka berada. Mereka anak-anak Tuhan yang punya karakter rajin dan takut akan Tuhan. Hamba-Mu berdoa setiap rumah tangga kiranya dipelihara, diberikan roh damai sejahtera, saling menerima satu dengan yang lain, saling mengampuni satu dengan yang lain. Berkati para orang tua supaya Tuhan beri roh kesabaran, hikmat dan kebijaksanaan, dan memberkati setiap pekerjaan jemaat-Mu dimanapun berada, berlipat kali ganda sehingga semakin memuliakan Tuhan. Kalau ada jemaat-Mu yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan kasihani dan hiburkanlah mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan keadaan mereka. Anak-anak kami yang bergumul untuk masa depan mereka, baik untuk memperoleh pekerjaan, Tuhan bukakan pintu-pintu pekerjaan bagi mereka. Mereka yang merindukan akan adanya pendamping hidup yang pada saat ini belum mereka temukan. Kami berdoa Tuhan, pengasihan-Mu yang menunjukkan kepada mereka orang-orang yang dapat menjadi pendamping hidup mereka pada waktu yang akan datang. Kirimkanlah yang terbaik dan yang takut akan Tuhan. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan memberkati gereja, agar gereja juga menjadi saluran berkat Allah untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Berkati hamba-hamba Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati pemerintah
dan negara kami, agar hidup di dalam takut dan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.